Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, bukan kali ini saja kasus cuitan di media sosial berujung dengan pelaporan polisi. Kali ini mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan tersandung cuitan bernada sara dan hari ini diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Lalu seperti apa sebenarnya hukum bisa menjerat pengguna media sosial yang sembarangan mencuit? Kita akan tanyakan langsung kepada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Kang Asep. Salam sehat, Kang. Selamat sore, sama-sama sehat selalu, semangat Mbak Eva. Baik, Kang Asep, Ferdinand diperiksa polisi hari ini, tanggapan Anda? Ya, yang pertama setiap orang boleh melaporkan, boleh mengadukan atau tertangkap tangan atau kesaksian palsu. Atas laporan atau pengaduan, maka penyidik boleh melakukan penyelidikan. Kalau sekarang kepolisian menjadikan penyidikan, artinya apa? Nah, penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik, jadi kewenangan penyidik untuk terangnya perkara, sekali lagi untuk terangnya perkara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ya, dan mengumpulkan bukti itu untuk mencari terdakwanya, tersangkanya. Artinya apa? Kalau sekarang kepolisian sudah menyatakan ke tahap penyidikan, artinya dia sedang mengumpulkan alat bukti dan keterangan untuk menemukan tersangkanya. Karena penyelidikan udah ada tindak pidananya. Nah, cuman tindak pidananya jadi persoalan apakah ini kebohongan, ya, atau 28 Undang-Undang ITE, ya, mendistribusikan, mentransmisikan, ya, atau dapat diakses, ya, yang sifatnya apa? Kebencian atau permusuhan suku, agama, ras, antar golongan. Ya, kalau di KUHP 156 atau 156A. Soal KUHP menyebabkan keonaran, apakah ini bisa juga dikenakan terhadap Ferdinand atau mengancam Ferdinand? Ya, kebohongan itu sekali lagi kan harus menimbulkan keonaran, kebencian. Ya, artinya apa? Ada pertentangan di masyarakat. Kita mengenal dulu ada Ratu Bohong, itu kan pernah diproses juga. Nah, sekarang patokannya kegaduhan di masyarakat dilihat di mana. Nah, bisa di dunia nyata, di dunia maya. Itu kan menimbulkan pertentangan. Nanti yang menerjemahkan pertentangan itu bisa ahli pidana maupun ahli bahasa. Baik, Kang Asep, tapi Ferdinand menyebut cuitannya hanya dialog imajiner antara pikiran dan hatinya yang ia curahkan di media sosial. Nah, bukankah itu sah-sah saja? Dan juga tadi terakhir informasi disampaikan oleh reporter Diandra Mukni bahwa Ferdinand ini dipengaruhi oleh pikiran pribadi atau kondisi kesehatannya yang sedang sakit. Ya, siapapun juga tersangka sampai terdakwa boleh menyatakan keterangannya. Tapi keterangan itu berlaku bagi dirinya. Ketika penegak hukum, baik penyidik, penuntut, hakim, ya, menemukan alat bukti lain bahwa pernyataan itu adalah tindak pidana, nanti dibuktikan di persidangan, ya. Sekali lagi, apakah isinya kebohongan? Kalau itu Undang-Undang 146 pasal 14 atau 15 itu pasal kebohongan. Apakah bohong nggak isinya? Tapi kalau juga bisa juga Undang-Undang ITE pasal 28 itu adanya kebencian atau permusuhan individu, ya, dan atau kelompok masyarakat terhadap syarat. Nah, itu pemahaman unsur-unsur tadi kebohongan di Undang-Undang 146, kemudian kebencian atau permusuhan terhadap syarat, ya, itu yang tahu penegak hukum, dan itu dibuktikan dengan alat bukti. Siapapun sekarang, ya, yang dinyatakan tadi merasakan bahwa itu adalah pergulatan batin, pergulatan emosi, pemikiran, sah-sah saja. Tapi kalau kata penegak hukum, ini sudah penyidikan. Sekali lagi, penyidikan itu kan diduga perbuatan pidana. Tapi soal benar tidaknya perbuatan nanti dibuktikan di pengadilan. Ya, masih dibuktikan nanti di pengadilan. Tetapi kalau kita bicara soal jejak digital, nah ini kan cuitan Ferdinand di Twitter sebetulnya sudah dihapus, sempat diunggah lalu dihapus, kemudian sempat ditangkap oleh netizen dan ini akhirnya menjadi jejak digital. Nah, bagaimana Anda melihat terkait dengan jejak digital di media sosial ini? Ya, di Undang-Undang ITE itu, ya, sebelumnya KUHP mengenal 5 alat bukti, 183, 184, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, diperluas karena ini ada di dunia media sosial, kita mengenang Undang ITE. Di Undang-Undang ITE itu pasal 5 mengatakan ada perluasan alat bukti. Nah, perluasan alat bukti tadi dengan apa? Dokumentasi elektronik, informasi elektronik. Nah, nanti pernyataan perbuat yang disimpan, ya, di Instagram lah, di media sosial lah, di Twitter dan sebagainya, itu akan terekam dalam dokumentasi elektronik, investasi elektronik. Itulah jejak digital. Jadi perluasan alat bukti kan dulu di dunia nyata. Nah, sekarang itu adanya di jejak digital dalam bentuk dokumentasi elektronik atau informasi elektronik. Itu walaupun dihapus juga tetap masih ada kalau itu.
Baik. Ini kan kasusnya sudah naik, Kang, dari penyelidikan ke penyidikan. Bagaimana Anda melihat potensi untuk menjerat sebagai tersangka? Sekali lagi, ketika penyelidikan itu kan mencari tindak pidana. Apakah perbuatan-perbuatan siapapun itu tindak pidana atau bukan? Nah, ya sekarang kalau itu pidana, maka naik ke penyidikan. Nah, jadi sudah ada nih perbuatan pidana. Cuman sekarang penyidik lagi mencari siapa nih tersangkanya melakukan pidana ini berdasarkan pengumpulan alat bukti supaya terang perkaranya. Dalam perkara ini, saya pikir kan ini konstitusi kita mengamanatkan kepada pembuat undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menentukan ketika penyidikan ini udah ada pidananya, cuman siapa pelakunya. Nah, hari ini makanya didengar keterangannya kan, siapapun ini berlaku untuk siapapun, tidak hanya untuk A, B, C, D, E. Jadi sekali lagi kita tunggu apakah penyidikan itu akan terang perkaranya dengan ditetapkan tersangka berdasarkan pengumpulan alat bukti dan keterangan dari penyidik. Baik. Kang Asep, seperti yang tadi kita sampaikan dan Kang Asep juga bahas bahwa media sosial punya konsekuensi jejak digital. Nah, bagaimana agar bisa muncul efek jera bagi para pengguna media sosial untuk bisa lebih bijak lagi mengeluarkan pendapat di media sosial? Pertama gini, kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Silahkan kita berpendapat apapun. Tapi di media sosial yang tidak boleh isinya kesusilaan. Jangan ngomong-ngomong porno. Kedua, ya, jangan perjudian. Ketiga, jangan ancaman kekerasan. Keempat, nah jangan menyinggung-nyinggung SARA. Sudahlah di media sosial itu hiburan aja, kita lagi senang, lagi galau, putus cinta, dapat pacar baru. Itu, tapi nggak usah lah menyinggung-nyinggung suku, agama, ya ras. Itu berbahaya kan, itu diancam atau merusak jaringan. Itu kan itu ancaman dari 27 sampai 33 itu mengancam. Tapi yang paling gampang tuh udah jangan main judi, jangan menunjukkan kesusilaan, jangan berbikin ancaman kekerasan, jangan ada penting ini yang sekarang rame. Udahlah soal suku, agama, syara, jangan main-main di media sosial. Itu sudah selesai bahwa negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Sesantinya Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersatu karena kita berbeda. Kita berbeda bersatu. Mari di media sosial itu kita bermain-main yang lucu-lucu aja lah, yang bikin hiburan, yang bikin imunitas. Baik. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat Kang Asep. Sama-sama.